Sebenarnya agenda ini sudah diagendakan oleh KPU yang mengunjungi partai politik. Tapi kali ini kami didahului dan ini menjadi kebanggaan kami semua bahwa partai pertama ini di tahun 2022 menjelang pemilu mengunjungi KPU dalam rangka silaturahmi. Kami merasa terhormat juga karena perlu kami jelaskan bahwa tugas KPU ada dua. Yang pertama itu tugas utamanya itu melayani pemilih, kemudian melayani peserta pemilu. Jadi semua partai politik ini menjadi tanggung jawab kita untuk melayani kebutuhan apapun. Itu menjadi tugas KPU, bagaimana peserta pemilu ini terlayani dengan baik, khususnya dengan adil. Jadi tidak ada di beda-bedakan, semua kita layani. Saya mengucapkan banyak terima kasih kesediaan bapak-bapak dari KPUD Bangala, kesediaannya menerima kami bersilaturahmi hari ini yang kami sudah rencanakan jadwalkan, surat kami masukkan hari Jumat kemarin. Alhamdulillah surat kami ditanggapi dengan positif tanpa koreksi, langsung diterima dalam waktu yang kami usulkan. Terima kasih banyak Pak Alfian selalu komunikasi dengan kami. Alhamdulillah. Ketua, kami sampaikan bahwa gelora itu baru pertama adalah 28 Oktober 2019 dan dinyatakan alhamdulillah oleh Komite Hukum dinyatakan lolos sebagai partai baru dan dinyatakan siap peserta untuk 2024. Dan pada pilkada kemarin gelora sudah ikut berkompetisi di berbagai daerah termasuk di Sulawesi Tengah. Donggala memang kita belum mendapat simpulkan. Inilah kemarin salah satu di antara tujuan kami ke sini bersilaturahmi untuk bisa mendapatkan masukan-masukan kepada kami apa-apa saja yang perlu kami persiapkan untuk menghadapi verifikasi popul yang akan datang ini. Mungkin Pak Ketua tadi menyampaikan bahwa ingin meminta barangkali terkait pandangan-pandangan persiapan menuju verifikasi, kemudian faktual pendaftaran verifikasi dan faktual partai politik di tingkat kabupaten kota, utamanya di Kabupaten Donggala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin saya nanti tidak berpanjang lebar akan menyampaikan atau tidak secara spesifik. Karena kenapa tadi seperti Pak Ketua KPU sudah sampaikan bahwa sampai saat ini kita masih menunggu peraturan tentang program, tahapan dan jadwal, sehingga kita akan menyesuaikan dengan hal itu. Nah, adapun daripada itu bahwa saat ini untuk proses verifikasi partai, pendaftaran dan verifikasi partai politik itu kita masih mengacu pada ketentuan nomor 6 tahun 2018. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian mendownload download di website ataupun langsung di Google, download PKPU Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2018. Di dalam itu sangat sudah menjelaskan, artinya mungkin ada hal-hal yang kurang dipahami, nanti tinggal kami menjelaskan secara teknis pada waktunya. Pada prinsipnya kami juga akan tetap berkomitmen, akan terus membangun silaturahmi, akan terus mengundang dan menghadirkan Bapak Ibu sekalian dalam setiap proses menuju pada saat verifikasi nanti. Kami akan selalu mengundang. Karena kenapa? Hal ini akan tersosialisasikan nanti, harus tersosialisasikan. Salah satu perintah dalam ketentuan, kami harus mensosialisasikan kepada peserta pemilu terkait menuju tahapan proses verifikasi dan faktual, pendaftaran dan faktual
politik di wilayah Kabupaten Donggala. Jadi jangan khawatir, tapi ini kan etika niat baik Bapak sekalian yang sebelumnya ingin mempersiapkan. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini nanti akan ditambahkan oleh revisi hukum, kami menyampaikan bahwa yang pertama bahwa yang Bapak harus lebih awal akan mempersiapkan itu adalah kepengurusan di tingkat kabupaten hingga ke kecamatan. Karena salah satu syarat pendaftaran nanti bahwa partai politik itu memiliki kepengurusan minimal itu ada di 50% wilayah kecamatan di dalam kabupaten. Kalau kita berhitung 50%, berarti di tingkat kabupaten Donggala kita kan punya 16 kecamatan. Berarti minimal itu ada di 8 kecamatan. 8 kecamatan itu tersebar di 8 minimal di 8 kecamatan. Kalau dia tidak tersebar di 8 kecamatan itu tuh akan menjadi persoalan juga nantinya, sehingga ini mungkin kiat-kiat kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, sebagai kepengurusan partai di wilayah tingkat daerah kabupaten itu harus memiliki sekretariat atau tempat sekretariat kepengurusan di tingkat kabupaten yang tetap. Begitu dalam perintah ketentuan begitu. Jadi nanti kami ini melakukan verifikasi bukan hanya kepada bukan hanya kepada anggota, kami juga akan melakukan verifikasi faktual terhadap sekretariatnya di wilayah kabupaten. Karena kenapa? Sekretariat ini kan adalah media teman-teman untuk berkumpul, kita akan berkunjung begitu. Kami menyampaikan surat. Nah ini adalah salah satu media. Sehingga ini penting bahwa harus nanti memiliki sekretariat. Kalau secara sekretariat itu tidak diatur Bapak Ibu sekalian. Pada dasarnya itu ada tempat untuk kita bisa teman-teman mengakuisisi atau mengklaim bahwa itu adalah sekretariat daripada kepengurusan dan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita mengacu pada ketentuan sebelumnya, itu ada persyaratan sebagai kepengurusan partai itu, keanggotaan itu 30% keterwakilan perempuan seperti itu. Nah, namun kalau ketentuan yang terbaru kemarin saya coba perhatikan, ternyata bahasa hukumnya di situ menyebutkan memperhatikan keterwakilan 30% untuk perempuan. Nah, tetapi dalam skala nasional keterwakilan 30% ini menjadi syarat wajib sudah. Jadi harus wajib 30% untuk keterwakilan pengurus partai itu ada perempuan.